أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Sabadana nyembahkan sujud istighfar dan isti'anah ka Allah salamana maparenkeun kajabaran nikmat Allah sadayana anu alhamdulillah kalayan rodah ti inayah timatena ulang sadayana di kesempatan masih kan di paparinan cukup umur jatah yuswa sehingga orang masih kena tiasa ngalaksanakeun sababaraha kewajiban kang ulang sadayana nyata talabi ilmi. Alhamdulillah pantas dan payas orang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mirahing orang masih kena di pemarinan kesehatan terutama sehat jasmani, sehat rohani, oge kanikmatan, nikmat iman, oge nikmat Islam anu ku Allah diparinkeun ka sadayana. Hadirin jamaah iman rahimakumullah, alhamdulillah dina kajian anu sakumaha biasa diselenggarakan ku pimpinan ranting sukamana alhamdulillah dina Rebo kaopat ayeuna urang sadayana tiasa di Reung Puluh Batakung Laung Pamprok Jongkok Batakang Majah dina raga kajian rutin ieu mudah-mudahan kuseringna urang teu lebih ilmi kenging pangjajal pangdedel ti Ustaz anu insyaallah ieu pangdedel janten amihan kailmuan ka urang sadayana terutama gesan film pangan urang perjalanan urang dina goni ngalaksanakeun teu ngarapkeun kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala dina raga nangtungkeun atawa nanjarkeun Quran Sunnah urang tawala-wala di paparinan ka istiqomahan terkakiatan dina mayunan rupi-rupi tantangan zaman tantangan kehidupan anu teu kirang seueur pisan tantanganana sehingga menjadikan hiji bang baru kangge urang sadayana tapi urang insyaallah lamun masaringna urang teu lebih ilmi eta bang baru eta tantangan eta ujian baris tina kanan urang sadayana tiasa kapilampah tur kalayan dina kayaan lancar tur sehat walafiat. Ku kituna alhamdulillah dina kesempatan al Ustaz paratos rawuh di urang sadayana mangipikeun panginten bewara tanapi kajian insyaallah ya sampun ayeuna hapunten kasuhun sarta acara panginten moal tiasa lanjut kana sesi nu kadua kumargi al Ustaz aya badantenkeun atanapi aya kajian khusus di sidang Dewan Hizbah kukituna tawakuf ka suhun teu tiasa anjeunna ngalanjutkeun kajian anu sakumaha biasa nya pada Isa kukituna insyaallah panginten kajian sampun ayeuna ulang sami-sami ngaguar insyaallah Ustaz ngeunaan panginten dina tema tampilnya pemimpin jolim anu insyaallah ieu baris ngawujudkeun baris janten gambaran kangge masadayana kadah kumaha urang mayunan pamimpin anu jolim oge sakedap deui insyaallah panginten urang baris memilih pamimpin insyaallah Ustaz baris biasa bewarakeun atanapi menampilkan karakter atau tabiat kedah kumaha urang kapayun di nalaraga anggoning memilih pemimpin panginten anu sanesna insyaallah Ustaz baris meningakeun nurupi perkara kailmuan anu baris ngajadikeun kawadaran urang dina anggoning ningkatkeun keimanan tu katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Rupina sakikeun selaku naon pangajab acara sing kuring sasan kapihatur insyaallah panginten mangga wae urang langsung wae ka Ustaz anu baris ngadedel misi tausiah dina ieu santen. Kukituna ka Ustaz nyanggakeun atanapi mangga waktu anu laluasan. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya'dilu fa innahu aqrabu littaqwa al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil mauti sitan imaratas sufaha al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi mewah para sepuh nu dimuliakeun ku Allah, utamina para sesepuh pimpinan kalih reng-rengan di taskil pimpinan cabang Persis Pangalengan, tehilap oge ketua kali reng-rengan di taskil pimpinan ranting Persis Sukamana, oge sarta pimpinan jamaah Persatuan Islam di Pangalengan kalebet sadaya otonom anu taweleh sumanget nanjerkeun bebeneran di lingkungan urang masing-masing ngalangkungan wadah jamaah. Langkung ti payun simkuring neda widi sapertos biasa jalaran gunem catur gempangan urang di tungkulan ku ikhwatu iman di rupaning daerah anu tangtosna tengartos sadayana kana bahasa Sunda, maka pangjajab bahasa pengantar yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu serta generasi baru mujahid ilmu, baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, walaupun dengan kondisi suara yang semakin serak-serak garing. Dan sebelumnya saya mohon maaf, yang pertama, makalah yang telah disediakan tak sempat di print out. Insya Allah nanti filenya saya titipkan di pimpinan ranting. Tetapi untuk membantu Bapak Ibu yang hadir, materi yang tersaji akan saya perlihatkan di slide melalui InFocus. Kemudian yang kedua, kajian dalam 2 sesi yang biasa dilaksanakan. Untuk bulan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, hanya di sesi yang pertama asar atau jam 4, karena ada tugas khusus bersama tim sekretariat Dewan Hizbah. Sekaligus saya memohon doa dan dukungan, harapan dan usaha beberapa puluh tahun mudah-mudahan segera terwujud dengan terbitnya kompilasi Istifta Ustadz Abdurrahman dari tahun 62 sampai tahun 83. Dan kita ingin jelang muktamar jilid pertama dari 9 jilid yang direncanakan itu segera terbit. Malam ini kami sudah memasuki tahap akhir finishing untuk penyelesaian sebelum diperlihatkan kepada ketua umum
untuk diberi pengantar dan juga ke Akeh sebagai ketua Dewan Hizbah, selain juga dari perwakilan keluarga besar Ustadz Abdurrahman. Itulah kenapa untuk bulan ini hanya di sesi pertama, tak bisa hadir untuk di sesi yang kedua. Kemudian materi yang akan kita bahas melanjutkan usaha kita Bapak Ibu menelusuri jejak petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di balik 131 tanda yang sedang kita bahas dengan alamatus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil yang Nabi isyaratkan berkenaan dengan perhatian beliau yang begitu besar terhadap umat Islam, dan ini anugerah besar bagi kita dibanding dengan umat-umat lain di bawah naungan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memiliki perhatian yang begitu besar terhadap masa depan umatnya. Nabi memiliki kepedulian tinggi terhadap perjalanan umatnya. Di antara bentuk-bentuk perhatian, wujud dari kepedulian beliau kepada umatnya itu terefleksikan dalam banyak hal. Tidak semua dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Paling tidak wujud perhatian beliau, rasa sayang kepada kita. Yang pertama, sekiranya ada umat Muhammad yang menjadi pemimpin publik, menjadi imam masyarakat, maka Nabi secara khusus mendoakan dan mengajarkan doa bagi para pejabat masyarakat. Salah satu doa yang populer beliau panjatkan langsung kepada Allah, sekaligus menjadi kado gembira dan kado nista, dengan redaksi antara lain di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah, yang kami kutip dari Sahih Muslim di jilid 6 halaman 7 nomor hadis 1828. Nabi berdoa, satu penggalan doa berisi kabar gembira, kabar duka, kabar nista, yaitu Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa yang memangku suatu jabatan dalam urusan pemerintahan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu ia mempersulit urusan mereka, fasquq alaih, maka persulitlah ia. Itu sepenggal doa kabar duka bagi pemimpin publik, bagi umat Muhammad yang jadi pemimpin mempersulit umat Islam. Maka didoakan agar dirinya dipersulit pula oleh Allah. Sementara penggalan kedua merupakan kabar gembira, yaitu waman waliya min amri ummati syai'an.
Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam urusan pemerintahan umatku, farapaqo bihim, lalu ia berusaha menolong mereka, memberikan kemudahan, tidak mempersulit, maka farapaq bihi, tolonglah ia. Ini satu di antara wujud kepedulian Nabi terhadap masa depan umatnya, diwujudkan dalam bentuk doa tentang kepemimpinan yang akan dialami di dalam masa kehidupan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, selain mendoakan, Nabi mewanti-wanti, yaitu pentingnya penegakan keadilan pemimpin dan tidak bertindak lalim atau zolim. Islam begitu besar menaruh perhatian kepada keadilan, sebab Bapak Ibu, dalam ukuran Islam tidak mungkin keadilan bisa tegak sekiranya neraca itu miring. Berarti mencegah kedoliman, bukan semata-mata agar kedolimannya hilang, tapi agar keadilan tegak. Apalah artinya kedoliman hilang tapi keadilan tidak tegak? Jadi menghapus kedoliman bukan tujuan. Menghilangkan kedoliman itu wasail sarana. Sebab tujuan utamanya adalah tegaknya keadilan. Oleh karena itulah, maka nasihat, ajaran, pedoman protokol syariah tentang keadilan dan kedoliman pasti selalu dibicarakan berimbang. Demikian juga dalam urusan kepemimpinan, persoalan tegaknya keadilan dan lenyapnya kedoliman ini yang akan menjadi faktor munculnya kesejahteraan lahir batin, bukan karena persoalan melimpah atau kekurangan aset. Jadi tidak selalu karena kekurangan aset maka sangsara. Tidak berbanding lurus antara melimpah hasil bumi dengan kesejahteraan. Maka ketika kurang tapi keadilan distribusi bisa sejahtera. Sebaliknya, walaupun melimpah hasil bumi tapi tidak adil dalam pemerataan, jangan berharap tercipta kesejahteraan. Maka yang ditekan adalah hasil bumi, bukan mengelola aset dan infrastruktur, tetapi sifat pengelolaannya yang ditekankan oleh Islam. Orang enak contoh kia ada orang Pangalengan sama Palalinter. Cik ari cek Islam, ukuran satu negara sejahtera kalau income pendapatan per kapita tiap tahun kudu sabaraha. Tidak ada di Islam diukur dengan pendapatan dan pengeluaran. Sebab urusan pendapatan dan pengeluaran itu mah sebagai side effect, efek samping. Siga urang mumpung aya Mang Agus, siga urang tong atoh lamun dina kas PR, dina kas PJ loba saldo ari kegiatan teu jalan. Mending keneh nol saldo, aktifna luar biasa. Karena terkadang mengendap saldo tidak menunjukkan sejahtera, boleh jadi pelit.
Nepi karek ngajukeun program wae gratis wae. Lantaran naon program hayang jalan kastong kaganggu. Itu mah lain hemat nu kitu mah pelit. Jadi terlihat bagaimana dengan aset yang ada, walaupun sedikit tapi terjadi dinamisasi semua sektor kehidupan. Jadi ukurannya bukan berapa banyak APBN-nya, bukan berapa banyak jumlah kas dan aset, tapi Islam menekankan sifatnya. Karena kunci pemerataan kesejahteraan bukan diukur sedikit dan banyak kue pembangunannya, tapi sifat pengelolaan, yaitu keadilan dan harus dihindari kedoliman. Itu yang ditekankan oleh Nabi. Mangga ibu, walaupun ke kusim kuring diajarkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara Madinah di zaman Nabi dan para sahabat, terutama Umar bin Khattab, itu hanyalah fenomena rapot lah. Bukan tujuannya rapotnya, indeks prestasinya, tapi kenapa sebabnya? Maka penekanan keadilan dan kedoliman itu intinya. Maka di sini Islam mengingatkan bahwa pemimpin yang baik tentunya akan membawa negeri ini semakin makmur dan sejahtera. Pemimpin yang adil akan mendapatkan rahmat khusus di sisi Allah. Berat jabatan teh, tapi bagi yang mampu mengelolanya, dia akan mendapat kemuliaan di atas rata-rata manusia biasa. Jadi ngedropna teu kagok, tekorna teu kagok pemimpin mah. Maka begitu juga kemuliaan moal kagok, sehingga punya hak istimewa di sisi Allah yang tidak bisa disamai oleh kaum muslimin yang lain. Itu diantara keberuntungan dan dampak pemimpin yang baik di dalam Islam, maka bisa menyuburkan tanaman dan makmurnya negeri. Saprak dipimpin kuno dolim, bonteng wae embung tumbuh, padahal potensinya besar. Engkol kalaka ngarengko mungulian lain teh subur tanah jeung goreng bibitna, tapi kepemimpinannya dolim, nepi ka potensi air yang begitu subur di dalam tanah pun enggan menyapa. Bujeng-bujeng ngagolontor, ieu mah bijil wae dadah cai teh embung. Tadugi ka kitu. Baheula mah Bapak Ibu sim kuring keur masantren teu ngarti cariosan kolot. Lamun bumi dikelola ku jalma nu maksiat nu dolim, tanah teh beurakeun. Mun bisa nyarita mah bakal nyarita, maka akhirna demo mun ayeuna mah unjuk rasa naon garagal we panen pepelakan embungeun. Da baheula mah teu kahartos cariosan kitu teh. Keur sanawiyah, keur mualimin, naon hubunganana kalakuan jelema jeung bumi enggan menyapa. Nah ternyata setelah belajar, ini dampak kepemimpinan teh dugi kadinya. Makanya bagi kita bukan sekedar urusan nyoblos. Ibu masih emut bu, mata tongsok dimurah-murah. Hak kita sebagai masyarakat, sebagai umat, menentukan kepemimpinan terus dibeli 50.000. Murah teuing ku dalil nu bieu mah. Tapi lamun rek dibarter ku 50 triliun teh eta mah pikir-pikir. Eta mah badami di tukang 50.000. Bu, sorry gitu bu, harga ge ka naik mah nya hayo 50.000. Tiap periode aya pemilihan pemimpin atau naik harga, naik tarif atuh. Hayo 50.000, tong dimurah-murah bu. Mun 50 triliun tah ngontak ketua ranting gitu.
Bade tampi ulah gitu kan. Ini diantara kepedulian Nabi untuk umat, selain terhadap individu-individu masyarakatnya, juga beliau memiliki perhatian tentang sifat kepemimpinan. Dalam hal ini menegakkan keadilan dan tidak bertindak zalim. Mari kita lihat seperti apa ukuran zalim, karena adil saya kira sudah banyak yang menerangkan. Secara sederhana Bapak Ibu, yang disebut dengan zalim berarti melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Bentuknya bisa mengurangi, bisa menambah. Pak Bu, seperti meteran. Koridor kebenaran itu meteran. Selebih dari ukuran meteran zalim. Kurang dari ukuran meteran zalim. Kulantaran teu akur-akur meteran anu nuturkeun kain. Lantaran kaina panjang kalakah meteran anu ditarik disambung. Kulantaran kaina pondok cek aing pas-pas di meter ngarahpas kumaha meterana diteuk. Jadi itulah zalim. Maka kalau melebihi batas disebutnya ifrat dalam urusan akidah dan syariah, namina bid'ah. Sanes bid'ah deui bid'ah gitu. Kalau mengurangi namina tafrid. Itulah zulmun. Jadi entong disangka yang namanya zalim itu menyimpang saja, tapi menyimpang itu bentuknya menambah atau mengurangi dari koridor kebenaran. Koridor kebenaran teh lir ibarat meteran sebagai neraca kebenaran. Maka apapun diukur oleh neraca, lain neraca nuturkeun ukuran anu diukur. Nah, oleh karena itulah para ulama ketika menjelaskan tentang zalim ternyata memberikan wawasan yang lebih luas supaya kita lebih apik dalam memelihara neraca ukuran zalim. Misalkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran yang kami kutip di halaman 537, beliau memberikan penjelasan yang disebut dengan zalim itu, Bapak Ibu, adalah menempatkan atau meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat. Adapun bentuknya imma binuqsanin, bisa mengurangi, au biziyadatin atau ditambah, wa imma bi'udulin an waqtihi, bisa juga keluar dari waktu yang seharusnya. Korupsi waktu teh zalim. Bapak ngantor PC PR jam 4, hadir jam 4:30, zalim. Mau bagaimana tegaknya keadilan? Korupsi waktu wae dikorupsi. Eta teh zalim, Pak. Jadi tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, itu pun termasuk zalim. Kumaha cenah lamun datang sebelum waktunya hideng eta mah. Ngan resikona kantor dikunci kene. Teu aya nu mere cai, makal sorangan kopi. Da eta mah resiko nu rajin gitu kan, rajin teuing. Nah, jadi mohon kita pertegas kembali ukuran kedoliman.
Karena ternyata zalim bisa terjadi pada saat tidak tepat ruang dan waktu. Maka ini diantara bentuk-bentuk kezaliman secara umum, prinsip umum dalam penjelasan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian contoh lain ditegaskan oleh Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat yang kami kutip di halaman 186, termasuk dolim menggunakan milik orang lain tanpa hak. Bukan mau mencuri tebebeja wae dolim. Matak lamun uih ti dieu tiba-tiba korek aya genep. Atanapi ibu uih ti dieu pulpen aya 7. Jadi belum tentu mencuri. Ieu mah poho kabawa. Bisa dolim, matak buru-buru kontak mentalnya gitu. Ngarah ke dolim keur dewek weh gitu. Itu contoh mah, yaitu menggunakan milik orang lain tanpa hak. Maka mohon maaf, ukuran dolim tidak diukur kecil dan besar, tetapi diukur oleh prinsip. Maka tepira mengkolkeun cai irigasi hak batur, tepira saember lah, saember mah diskon we teu bisa. Atawa tadi nyokot saremeh nu batur lain dina tong sampah, dina piring batur. Jadi tidak diukur berapa banyak. Mata lamun rek dolim sing gede sakalian. Ieu meletik dolim gede dolim. Itu diantara contoh bahwa dolim diukur oleh prinsip, bukan oleh ukuran besar atau kecilnya. Oke? Nah, maka lawan dari dolim itulah yang disebut dengan adil, yaitu wad'u syai' fi mahalihi. Kalau yang tadi wad'u syai' fi ghairi mahalihil muhtasi, maka adil menempatkan sesuatu pada koridor kebenaran. Oke, kemudian harus bagaimana kita bersikap pada pemimpin zolim. Maka selain tadi ada doa yang diamanatkan oleh Nabi, ada atau tidak ada pemimpinna, doa etama paten. Maka ada lagi doa yang aktual. Jadi yang aktual teh lamun urang ngalaman gitu. Jadi kalau doa tadi ada atau tidak ada pemimpin, doanya tetap berlaku. Yang kedua, doa yang aktual, yaitu ketika kita mengalami. Nah, antara lain mendoakan pemimpin zolim agar sadar. Sebab sateas-teasna hulu jelema ada peluang kentob mah, wal kentob sorry orang Malaysia gitu. Jadi aya peluang dekok. Sama seperti air yang menimpa batu bertahun-tahun, akhirnya batuna dekok. Batu wae dekok dicebor piraku sirah jelema terdekok. Tetapi sekiranya ternyata sudah didoakan ge terobah, lantaran naon? Nah, lantaran geus jadi watak. Paling tidak berdoa itu kepentinganana. Sekiranya pemimpinnya tidak sadar, maka berdoa agar kedolimannya tidak berimbas kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi doakan pemimpin dolim tesing sadar. Tapi sekiranya dia tidak sadar,
paling tidak dengan doa ini kedolimannya tak berimbas pada rakyat. Jadi dolimnya tetap merajalela, tapi dampak kedolimannya itu tidak kena gitu. Nah, ini contoh beberapa doa yang diajarkan, dirangkum, digubah oleh sahabat dan tabi'in, bahkan dilanjut sampai ulama generasi tabi'ut tabi'in, antara lain Fudail bin Iyad, yaitu ulama yang wafat di tahun 187 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 803 Masehi. Di antara doanya kan tadi Nabi bersabda tuh, badiru bil mauti sitan, buru-buru berlindung dari 6 perkara sebelum datang kematian di akhir zaman, di antaranya imarota supaha, yaitu berlindung dari pemimpin sapi. Ari pemimpin sapi teh ke orang Pangalengan padanan katana artina odob. You know bu, odob bodoh. Tapi bodoh yang dimaksud bukan berarti rendah IQ-nya. Bodoh yang dimaksud tidak berarti strata pendidikannya ngedrop. Boleh jadi pemimpin sapi itu justru strata pendidikannya tinggi, profesor, doktor, IQ-na encer otakna. Tetapi sapi yang dimaksud yaitu dia tidak peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, maka dia jauh dari sinaran ilahi dan cahaya nabawi. Maka dari supaha itulah pasti tindakannya akan tidak adil, daodob. Nah, itu jadi pemimpin bukan karena kompetensi dan prestasi, tapi karena pencitraan. Sebab punya dua tim sukses. Satu disebut tim Ruwaibidoh, yaitu tim media yang menjungkir balikan fakta. Maka zaman itu orang yang jujur akan dinilai dusta, orang yang dusta dinilai jujur. Itu tim sukses yang pertama. Pemimpin sapi pasti punya tim pencitraan, namanya tim Ruwaibidoh. Pahlawan jadi pecundang, disangka pecundang jadi pahlawan. Maka dalam situasi demikian tidak bisa dipisahkan mana kawan mana lawan. Suatu saat seseorang yang dipandang sebagai kawan bisa berubah menjadi lawan. Itu pengaruh Ruwaibidoh. Yang kedua punya tim algojo, tim ajudan yang disebut surtoh. Kalau tadi merubah masyarakat mindset opininya, nu iya mah untuk masyarakat awam, nu iya mah mau katipu date awam, maka tidak akan tertipu karena kemasan. Saat dia mengingatkan menolak, pasti algojo memecut. Namanya tim surtoh. Nah, dari doa hadis-hadis inilah para ulama membuat gubahan redaksi doa gitu. Di antara redaksi doanya, Allahumma inni a'udzubika min imarati sibyan wa supaha. Ya Allah, sungguh kami atau aku berlindung kepadamu min imarati sibyan, dari pemimpin yang kekanak-kanakan.
umur biologisna dewasa tapi umur psikologisna bubudakeun. Dua, wasupaha, dan dari pemimpin sapi. Jadi redaksinya dibuat oleh ulama, inspirasinya dari sabda Nabi tentang tanda-tanda kiamat, akan lahirnya pemimpin yang sapi. Maka orang tunduk bukan karena segan, orang tunduk karena terpaksa sebab takut lamun terhormat digendir. Tak itu Imaratus Supaha selalu punya dua tim Ruwaibidah dan tim Syurtoh. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekiranya kita doakan oleh kaum muslimin komun nusaroleh, da doana mustajab nusaroleh, ternyata bukan doa yang tidak berpotensi mustajab, tapi di pemimpin yang bersangkutan Allah wadahna tenyangkrung bahasa Prancis nama lain kurang nu ngadoakeun si etana urat batu. Maka paling tidak dengan doa ini kedolimannya tidak berdampak kepada kita. Itulah Bapak Ibu sikap yang disebut dengan moral spiritual saat pemimpin zolim. Apakah itu cukup? Tidak. Ini mungkin bagi orang yang paling lemah, nutewani update status acan di medsos, nute bisa update status di Facebook, nu iya. Maka ada cara lain yang harus dilakukan, yaitu tidak boleh taat ketika kebijakan aturannya menyuruh maksiat. Maka selama aturannya tidak menyuruh maksiat, seperti lampu merah. Bu, begitu ibu pakai motor, aya lampu merah eureun tong. Halo. Nabet eureun. Ibu masieun ku lampu merah sieun mah ku Allah musyrik ta. Tagut. Bid'ah gitu kan. Di mana aya sieun ku lampu beureum. Kenapa kita eureun taat lantaran apa manfaatna supaya menghindar kecelakaan. Tapi lamun ternyata dengan aturan lampu beureum urang teh titah musyrik. Lantaran lamun henteu ngalungkeun rokok, henteu ngalungkeun kembang, moal hejo. Nah, berarti tidak boleh taat. Jadi kieu pemimpin dolim, aturana dolim, carana kumaha tong taat kana aturanana. Kumaha carana kumaha we palinter orang pangalengan mah gitu. Nah, selama tidak maksiat berarti wajib taat siga mayar pajak. Lamun kira-kira pajakna loba dipake teu balik teu mayar pajak kan gitu. Tapi ternyata untuk pembangunan lebih banyak. Da teu apal nu korupsina, lamun urang teu mayar pajak menyebabkan pembangunan terhambat, rakyat sangsara. Berarti pajak jadi wajib mayar. Lain mayar pajakna nu wajibna mah, tapi berdampak terhadap kemelaratan atau kemafsadatan misalkan. Nah, itu disebut cara ngukurna kitu. Mata pajak mah lain wajib cek agama. Wajib cek agama nama menciptakan kesejahteraannya. Sumber kesejahteraan misalkan pajak. Teu meunang gitu, togut. Mayar pajak sia togut gitu, padahal tidak maksiat. Nah, ini dalilnya gitu kan. Jadi selama tidak menyuruh kepada maksiat, maka berlaku as-sam'u wa ta'ah.
Tapi fa in umiro bimaksiatin fala sam'a alaihi wala ta'a. Ongkoh dolim apa tapi digugu wae salah. Maka sikap kepada pemimpin dolim, jangan menaati aturan dolimnya. Nah, jadi satu ngadoa, dua bersikap terhadap kedoliman, yaitu tidak ditaati. Dalam hadis yang populer, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dua, doa sudah, nolak aturan sudah, cara lain ajak ngopi bareng. Lamun tadi Pak Kades dianggap menyimpang, tongsok jodi viralkeun di medsos, ajak heula ngopi di warung si Ibi. Jadi caranya tidak dulu dibuka di publik, ajak heula Pak Kades manawi tiasa tepang aya obrol keuneng. Lantaran orang Pangalengan numentana berarti rek mere wortel. Begitu pas sumping bener nih bere wortel naon dicekok teu eureun-eureun cenah mencret gitu. Jadi gitu carana teh entong wakajoa diumbar. Engke diumbar mah, maka dalam konteks ini unjuk rasa terbuka terlarang. Lamun masih keneh bisa ku cara kieu. Hadisna aya gitu Pak. Man aroda an yansoha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu ala niyatan. Barang siapa yang hendak menasehati penguasa, menasehati pemimpin tentang satu perkara, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan. Ingat, pemimpin juga punya harga diri. Maka selama bisa dengan sembunyi-sembunyi, berarti tak usah ada unjuk rasa. Gitu Pak. Duaan. Atau orang-orang yang dianggap punya hubungan erat dengan satu persoalan. Pak Camat, tiasa tepang teh gitu. Entong kieu mat tebalik sia maneh mah gitu. Ku aing dipiralkeun di WhatsApp grup gitu kan. Ulah waka. Ini heula tahapanana. Ajak ngobrol. Tah tidinya siksa mumpung duaan kan. Hebat. Kapan hari demo makan lobaan teh puas urang teh kitu make carekan gitu kan. Da ceuk Nabi ge duaan. Ya geus dipenuhi ya syariat agama duaan. Mumpung duaan eueuh nu apaleun kan. Gitu cacer kan terbalik di dinya mah jadi kades teh sia aing maneh kumaha ku aing hayang dileungitkeun ceuli sia gitu kan. Itu contoh. Jadi jangan dulu dibuka di publik kalau cara ini masih bisa. Tapi rek kumaha atuh diajak ngopi kapan pagerna wae teh dibuka atuh. Kajenak disampur kalau ka eueuh ke Kalimantan kan gitu. Kan itu berarti sudah tidak mungkin. Kan mungkin keneh nu ieu mah gitu. Ieu mau mana mungkin memberikan nasihat demikian pantau nawe teh dibuka. Make WhatsApp teh dibaca-baca acan WhatsAppna gitu. Berarti cara ini sudah tidak mungkin. Maka ketika cara ini sudah tidak mungkin, silakan pilih, lakukan tahapan yang disebut dengan tagoyur munkar atau tagirul kedoliman. Ini bukan pilihan kade, ini hierarki tahapan. Entong jauh begitu aya kemunkaran teh, abdi mah cenah adapul iman. Jauh milih adapul, ini mah bukan pilihan, ini tahapan. Berarti yang pertama saat melakukan kemunkaran, ketika ada kemampuan bilyad kuyat
tadi meureun bisa kupeureut sebab ku omongan mah engke nomor 2 kuleungeun heula. Urang mah jago carita kuleungeun heula artinya kekuasaan. Contoh, punten Pak, waktu maghrib budak main game, dicarek wungkul lepat, nyarek mah tahap 2 ku kekuasaan pareman lamun nonton TV gimna piceun. Itu biliar namana. Urang mah tadi budak ngalakukeun kamunkaran, urang boga power kalakah kulisan. Jangan Jumatan eta salat heula. Tipina hurung gimna anger bari kieu moal tiasa maka lakukan bilya dulu naon pareman tipina gimna cokot bapa nu main gitu giliran siabongana aing. Itu contoh salah menempatkan tagoyur munkar. Urang mah jauhku lisan padahal punya power. Makanya bahasa Nabi itu in lam tastati, jika engkau tidak mampu baru pabilisani. Nah nembe kana mensos, ku surat, ku WhatsApp, ku telepon, ku aing sia di koran PR-keun. Ji lamun teu balik ente. Ieu bukti kadoliman, rek tobat moal sia lamun moal ku aing di KPR-keun isuk. Kana koran PR, kana Kompas, di medsos ya. Nah itu bilisan namina gitu. Jadi lisan tong dihartoskeun kedah nyarios wae. Maka dengan tulisan pun termasuk lisan, karena tulisan dan media itu hanya bentuknya saja. Ini diantara hierarki bukan pilihan. Nah, oke, ini dalilnya sudah kita tahu. Entong hoyong nu adapul iman wae gitu. Urang mah kabejo milih adapul iman we. Abdi mah cenah da lemah iman, ku hate we naon ngewa we abdi mah ka si eta. Kabeh jauh lemah iman. Dasarnya pilihan iman, keterpaksaan, jalan terakhir terpaksa baru oleh hati gitu. Mampu kena ku mobil mah geleng ku mobil. Gitu Pak. Nah ya. Nah kenapa ini penting? Sebab ternyata persoalan tagoyur atau tagirul munkar di dalam menghilangkan kedoliman atau satu kemunkaran, padahal kita mampu, ternyata tidak dilakukan, maka kita akan terhina di akhirat. Di dalam hadis Allah dialog dengan seorang hamba di hari kiamat. Innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah pasti akan bertanya pada hambanya di hari kiamat kelak. Hatta yaqula, hingga Allah mengatakan, ma mana'aka idra'aital munkaro antun kirohu. Apa yang mencegah Anda tidak merubah kemunkaran yang Anda ketahui? Fa'idha laqanallahu abdan hujatahu. Kemudian hamba itu menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi. Maka argumentasi hamba yang bersangkutan, bahasa ayeuna mah ditolak, dibatalkan dengan mengatakan, kenapa Anda tidak melakukan perubahan? Dalam satu hadis dia mengatakan alasannya, wahai Tuhanku, rajautuka wa fariqtun nasa. Aku tidak melakukan itu karena aku mengharap ridhomu, maka daripada merubah lebih baik aku uzlah. Daripada tadi aku merubah kemunkaran, mending aing nu pindah.
lantaran hirup didinya gandeng wae, nya unggal poe gandeng, nya bau AO, you know AO, anggur kolesom, cap orang tua. Daripada kitu kalaka urang nu ripuh mending pindah, lain ngarobah tagoyur, menghindar. Maka dalam hadis yang lain, khositunas, nah anjeun tidak melakukan sieun ku jelema. Maka kata Allah, ana ahaku antahsani, bukankah aku lebih berhak kau takuti daripada manusia. Nah kajelema sieun ari ka aku tidak. Padahal itu perbuatan yang meruksak aku, harusnya kepada aku lebih takut gitu. Tah dugi ka kitu di akhirat. Jadi kenapa dengan kolbu? Minimal ketika kita terpaksa mampuna dengan hati, begitu ke ditanya dialog di akhirat teh dijawab, sudah aku melakukan perubahan kemunkaran tapi ku hati gitu. Jadi henteu pisan nu ieu ku kekuasaan teu wani, ku lisan balelo, maka ku hati henteu di, maka kieu akibatna. Tapi paling tidak dengan hati, maksudnya kita ada tanggung jawab. Ku hati abi teh ngewa, tapi kedoliman teh sukses wae da manehna mere jalan. Atuh lain ge bikolbi eta mah justru bil yadi mendukung. Nah ini yang dimaksud cara merubah. Terakhir, dalam hadis yang lebih populer, maka di sini akan terjadi satu kondisi di dalam kehidupan persis seperti yang dialami oleh Nabi. Kata Nabi, mamin nabiyin ba'athahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada suatu umat sebelum aku kecuali memiliki pembela. Ada yang disebut hawariyun untuk para nabi sebelum Muhammad, ashabun untuk pembela Nabi Muhammad. Tetapi setelah itu akan datang satu masa di mana masyarakat akan dikelola oleh generasi-generasi pengganti mereka yang memiliki kepintaran intelektual luar biasa, tetapi tidak menjadi panutan. Karena memimpin bukan dengan panduan syariat dan tidak menjadi teladan. Jadi manehna teh teu pantas jadi pemimpin tapi nahabet jadi pemimpin gitu. Padahal beupi contoh tapi jadi pemimpin. Itu yang disebut dengan dimungkinkan ku sistem demokrasi. Nabi sudah mengisyaratkan. Nu tahajud saurang, komo apa Qur'ana 36 juz, ngalawan tukang mabok 10 eleh nu tukang tahajud. Henteu kieu pedah tas si bapak eta pertimbangkan jadi hukum lantaran si bapak mah apal Qur'ana ge 36 juz henteu. Ata ibu cenah ahli pengajian. Maka sanajan tadi dia soleh seorang, bisa dikalahkan dengan penjahat yang lebih banyak. Ku Nabi sudah diisyaratkan suatu saat akan lahir generasi-generasi yang jadi pemimpin padahal tidak punya kompetensi, tidak punya prestasi, tapi dibonsai gitu. Dinaon Pak? Dicangkok ku pencitraan. Jadi dimungkinkan begini. Oleh karena itu, bagaimana saat kita menghadapi kondisi ini?
Maka Nabi memberikan gambaran, yaitu barang siapa yang menghadapi mereka dengan tangannya, fahuwa mu'minun, niscaya ia seorang mukmin. Barang siapa yang menghadapi mereka dengan lisannya, berarti ia seorang mukmin. Barang siapa yang menghadapi mereka dengan hatinya, berarti mukmin. Tidak ada cara lain. Lamun aya cara di luar nutilu, berarti lain orang beriman. Itulah yang dimaksud dengan tadi dihisab di akhirat. Kita bisa ngajawab karena di luar dari yang tiga. Maka kungewa minimal meringankan hisaban. Bapak Ibu, dalam hadis lain yang tak kalah penting tentang akhir zaman, maka masyarakat akan terbelah menjadi dua kelompok. Teks Arabnya tak sempat saya tampilkan di sini, tapi nanti di makalah ada. Jadi akan datang satu kepemimpinan di mana masyarakat pasti terbelah. Satu, ada masyarakat yang akan menolong kedolimannya, memperkuat kemaksiatannya, dan akan ada kelompok masyarakat yang memprotes, yang hari ini kita sebut oposisi. Aya dalilna Pak. Jadi yang satu pasti akan memperkuat keburukannya, yang satu maka ia akan selalu berusaha menghilangkan kedoliman, keburukan. Atau ketika tidak mampu untuk menghilangkan, maka ia tidak membenarkan kedolimannya. Maka kelompok yang satu, dia ingin datang ke telaga Nabi, maka ku Nabi diusir. Yang satu, dia akan mendatangi telaga Nabi dan disambut dengan keramah tamahan. Inilah sekali lagi Bapak Ibu, kenapa ada adabul iman, bukan pilihan, tapi meringankan tanggung jawab di akhirat. Bapak Ibu, maka dalam konteks inilah tos A, B, C, hese baik, maka unjuk rasa dibolehkan sebagai bagian dari jalan terakhir. Itu juga dengan berusaha menjaga setiap tindakan jangan sampai melanggar syariat. Contoh, waktuna sholat masih demo, alasana bisa di jamaah takhir, ternyata asar oge can sholat, napika lewat masuk ke maghrib, lewat maghrib akhirnya lain di jamaah kosor tapi ditiir jamaah tiir. Jamaah tiir mah berarti demo walaupun boleh, niatnya mulia melanggar. Itulah Bapak Ibu di antara tanda-tanda kiamat, yaitu tampilnya pemimpin yang zalim sebagai akibat dari supaha memegang kendali kekuasaan, dan harus bagaimana kita bersikap. Mudah-mudahan apa yang tengah diperjuangkan hingga hari ini bukan hanya oleh buruh Bapak Ibu, karena urusan undang-undang Omnibus Law itu bukan hanya soal urusan buruh, urusan pesangon penting, urusan cuti penting, tetapi itu hanya secuil dari beragam permasalahan besar yang menyasar klaster atau kehidupan, ragam kehidupan anak bangsa. Mudah-mudahan mereka tetap murni menjaga niat demonya. Teman-teman juga mahasiswa, berbagai kalangan profesi, tak terkecuali teman-teman kita Hima Persis yang hari ini kembali turun. Tadi berangkat jam 2 dini hari. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Yang paling utama pemimpinnya dibukakan pintu hati oleh Allah. Gak apa-apa pintu istana tadi dibuka mah baik, asal pintu hati dibuka.
Tapi sekiranya tadi tidak dibuka, mau seperti apa langkah selanjutnya? Tong hariwang da umat mukmin mah cerdas. Orang kafir saja mengatakan banyak jalan menuju Roma. Cek orang mukmin banyak jalan menuju Pangalengan. Bisa ti Cianjur, bisa ti Garut, bisa ti Kabupaten Bandung. Maka tunggu tanggal mainnya. Dan Persis sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas tentang undang-undang cilaka ini, Cipta Lapangan Kerja. Begitulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada kurang lebih 15 menit sebelum nanti foto bareng yang bisa dimanfaatkan. Sekiranya ada tanya jawab. Oke, saya persilakan dulu ke Bapak, ke Ibu kalau ada, atau Bapak Ibu yang di rumah sekiranya mengajukan pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Pertanyaannya bebas, sebanyak apapun silakan ajukan, nanti ketua dan pimpinan rantingnya akan menjawab. Sambil menunggu, silakan kalau ada dulu, saya tampung dulu. Ya, oke, sambil catat ya, saya catat ya. Ya. Kalau sebagai pimpinan ada batasan-batasan sebagai pimpinan. Batasan apanya? Kriteria maksudnya ya. Anu kadua dina kalimat Al-Qur'an anu bilang minasyaitonir warqa'u ma'rotiin, maka rusulah kalian bersama orang-orang yang hukum maksad. Ya. Dua ya. Jadi satu kriteria pemimpin, yang kedua pengertian warqa'u ma'rotiin. Begini ya. Persis telah mengeluarkan secara resmi buku panduan siasah tentang kriteria pemimpin. Contoh ya, karena saya kebetulan waktu itu menjadi tim penyusun buku. Dari mulai sejak zaman Ustaz Siddiq Amin, panduan hidup berjamaah dan berjamaah, kemudian dikukuhkan oleh buku panduan siasah semasa Ustadz Uus sebagai bidgar siasah. Detail kriteria kepemimpinan, dari mulai kriteria jenis kelamin, persoalan gender, selama ada laki-laki yang mumpuni lebih mampu laki-laki, itu tertulis, bukan pemahaman, itu nas. Dua, ukuran moral, yaitu bangsa kejujuran dan sebagainya. Ukuran intelektual berkenaan dengan kompetensi atau punya kemampuan di dalam mengelola kepemimpinan. Jadi kurang lebih tiga. Satu, jenis kelamin sudah ada. Yang kedua berkenaan dengan moral. Yang ketiga intelektual. Jadi kalau diberet-beretkan mati nanti jadi 10. Nah kemudian keputusan Dewan Hizbah yang terakhir tentang kepemimpinan perempuan di pemerintahan dan negara, itu juga sudah menjadi keputusan Dewan Hizbah. Oleh karena itu saya hanya bisa menyarankan, sekiranya pimpinan kita khususnya di PD sudah menetapkan keputusan, tolong dijaga. Kita lebih percaya kepada janji hadis daripada analisa ahli politik tentang ukuran kemakmuran suatu masyarakat ketika Nabi bersabda lan yupliha aumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah falah komunitas, mau struktur negara, mau tingkat tadi Bu RW. Bu RW wae salami aya lalaki mah ku lalaki per RW-an oge. Aya lalaki tebalik nembe Bu RW. Itu contoh.
tidak akan berjaya satu kaum di level manapun selama kepemimpinan masyarakatnya, kepemimpinan publik diserahkan kepada perempuan. Itulah yang saya sebut hadis gitu. Itu hadisnya. Begitu ya? Ya. Kemudian sekarang untuk pertanyaan tentang iddah. Kita mendapatkan petunjuk Quran macam-macam iddah bagi wanita yang dicerai. Ada cerai mati, ada cerai tidak mati gitu. Jadi dicerai karena suaminya maut, dicerai ku mayit. Ya, jadi ditalak oleh mayit. Maka karena pertanyaannya masih hamil tidak gitu. Kalau misalkan ternyata begitu pas ditalak cerai, mau ditinggal mati atau dicerai biasa, masa idahnya sampai melahirkan. Tetapi kalau tadi ditalaknya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan hamil, maka berlaku ketentuan, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah untuk yang ditinggal mati, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi cerai mati bentuk talaknya itu Al-Baqarah 234. Sedangkan untuk yang ditalak biasa itu salah satu kuru, 3 kali kuru. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu wanita yang tidak memiliki masa haid. Taimat daya hedan, dicerai gitu, geus teh haid sama sekali, maka masa idahnya 3 bulan seperti dalam surat At-Tolak ayat 4. Sementara wanita yang dicerai sebelum disetubuhi, surat Al-Ahzab ayat 49 tidak memiliki iddah. Begitulah cara memilah iddah. Tidak semua perceraian idahnya sama, tergantung kasusnya. Begitu. Cukup dulu ya yang sudah masuk. Ya. Ini dulu, apakah boleh menguburkan orang Kristen di tanah wakaf Muslim? Lihat Bapak Ibu, menang teu ngubur anjing di tanah wakaf. Ta orang Kristen sarua jeung anjing. Kitu maksudnya Bapak. Berarti yang jadi masalah bukan ngubur bangke Kristennya dan ngubur anjing ikan menang. Tapi apakah ada ritual ngubur agama Nasrani atau tidak? Maka yang tidak boleh itu justru ritual penguburannya. Ari kitu mah urang manggihan mayit di jalan, apa Nasrani. Pilihanana alungkeun kawalungan. Berarti tidak mengindahkan sisi insaniah kemanusiaan. Maka ku urang we dikubur teu kudu make padung, teu make naon bebeskeun, itulah anjing gitu. Nah anjing wae diurus piraku jelema. Jadi semata-mata kemanusiaannya maka boleh. Tapi kalau jadi lahan pekuburan bertetangga, jadi aya lapak untuk Kristen, ada ritual di situ. Nah itu yang tidak boleh. Maka mending ditutup. Namanya sadud dari'ah. Daripada jadi contoh tuh cenah aya di ditu. Nu kamari ge maot Nasrani di geuningan menang. Nah jadi berbondong-bondong muka tutup sekalian. Namanya tindakan preventif sadud dari'ah. Tapi upami tadi menolong kemanusiaan, tidak ada yang ngurus kuburkeun we bebeskeun tanpa harus ditandaan. Bacaan we kuburan anjing gitu kan. Gitu. Begitu kira-kira caranya. Ya gitu. Kemudian pertanyaan lain, ini sudah masuk banyak
di Sigabah. Nanti saya lihat ya. Kalau nanti tidak cukup nanti dijawab sambil jalan pulang. Mang Nia dijawab. Oke. Oh ternyata sama. Kapan awal hitungnya masa idah perceraian? Tadi sudah dijawab tentang tergantung jenis idahnya. Sekiranya berkenaan dengan menunggu 3 kali kuru, maka mulai dihitung sejak head yang pertama. Jadi sejak head itulah mulai idah setelah perceraian. Sekali lagi tergantung nanti jenis perceraiannya, karena berbeda idahnya. Nikah siri hukumnya bagaimana? Lihat, kalau yang dimaksud nikah siri ini maksudnya tidak didaftarkan ke negara, maka memenuhi kriteria rukun dan syarat. Biasa ada saksi, berarti nikah siri ini hukumnya sah. Tapi buru-buru kudu diurus ke negara, teh karunya kabudak banyak kesulitan dalam hidup. Nyeun paspor karena tadi ibu matara gaul ke Perancis, budak mah bawa jadi gaul ke Perancis. Kudu boga paspor, kudu boga ijazah, berat. Maka silahkan, itu kalau bisa terbuka, kenapa harus siri? Tapi kalau siri ini sama sekali tebebeja kakolot, nikah nasah ngandurhaka, karena wali tidak disyaratkan halus oleh orang tua, tapi sengaja mengabaikan orang tua. Tadi bejaan-bejaan acan berarti durhaka. Mana mau pernikahan dan rumah tangga ada naungan kedurhakaan kolot. Itu kalau nikah siri berarti bisa jadi haram, bukan karena syarat dan rukun, tapi sengaja durhaka ke orang tua. 3. Nikah siri ieu mah siri asli. Duaan we nikah teh manehna nu khutbah nikah, manehna nu mas kawin da bari nganjuk harewas anjukna gitu. Teh eta mah teu sah, bukan sekedar dosa tapi tidak sah pernikahannya. Begitu untuk nikah siri. Kemudian harus bagaimana yang udah nikah beda akidah, misalkan Islam dan Kristen. Kalau suaminya Islam, istrinya Kristen, berarti dia punya kewajiban terus mendidik, nikahnya sah. Tapi kalau sebaliknya, pasah, harus pisah, jinah seumur-umur. Sekali deh bu, kalau suaminya Islam, perempuannya kafir, nikahnya sah. Suami punya tugas mendidik untuk diislamkan. Tapi kalau sebaliknya, suamina kafir, istrina muslim, itu mah jinah seumur-umur. Sebab nikahnya tidak sah. Jadi harus pasah. Pasah itu membatalkan pernikahan. Paninges boga budak, karunyana teh bu, begitu apa boga budak pisah. Memang tiba lagi yang pisah dan segala. Untung aya patwa gitu. Nah jadi itu mah teu sah. Kumpul kebo eta teh hukumna. Karena beda akidah. Tapi kalau laki-laki mah boleh sah, karena aya dalilna gitu bu, untuk laki-laki. Kemudian yang mu'alaf masuk Islam apa harus disunat? Ingat Bapak Ibu, disunat ini untuk orang Islam, badai orang Islam hebe nunggus bulukan, tapi can apal hitanan, maka umur 60 tahun dihitan ku bedong. Kedua, atau bagi yang baru masuk Islam tapi bukan dari pindah agama, demikian juga yang mu'alaf. Untuk apa? Banyak nilainya, diantaranya selain tadi membersihkan sarang najis, juga ada sunatal anbiya, ciri bahwa yang bersangkutan umat para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Jadi sunatlah. Berapa Ustaz usianya? Tidak mengenal usia, ditakdirkan usiana 70 tahun. Maka tinggal ngobrol dengan ketua ranting.
Urusan alat mah bisa nego di pengker. Oke, bade tadi tanpa terasa jol leungit kulupna gitu. Bade kunaon teh mah mangga we tinggal badami gitu. Begitu kira-kira untuk jawaban yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini hampir 5 pertanyaan masuk di kolom komentar, tapi karena waktu jua saya akan jawab nanti Bapak Ibu ya di jalan atau nanti setelah di rumah di Ibnu Hajar atau selama perjalanan selama mungkin akan saya jawab. Jadi sementara itu dulu yang bisa disampaikan. Sekiranya nanti ada yang terpikirkan di belakang, baru terpikirkan, titipkan saja di pimpinan ranting. Semua pertanyaan mungkin nanti oleh Abu dikirimkan kepada saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa melanjutkan di sesi kedua karena ada tugas tadi yang mendesak dan mohon doa. Akhirnya saya serahkan ke penguasa forum untuk ditutup acara dan sekiranya ada pengumuman dipersilahkan untuk disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanginya enggak? Alhamdulillah, jazakallahu khairan al-ihsan dan al-barakah. Menjadikan tausiahna oge ngawadar setiap pertarusan sakitu gunana oge ngahasusan kula sadayana. Mudah-mudahan dengan tambahan ilmu kali tambahan kaya sadayana khususnya di Ranting kasus kamana. Mudah-mudahan ku seringnya ulah ilmi lalu pantes keilmuan kula sadayana katampi oge menghasilkan ketandesan kegiatan iman oge Allah Subhanahu wa taala timbulna kasolehan ketaatan dengan pakai senjata yang sedang hadirin iman rahimakumullah bina salat ibadah akhir dengan seperti itu mudah-mudahan sekali pendidikan saudara tetap dipakai istiqomah sehingga beras tiasa melaksanakan program kegiatan kajian di Pikiranti selamanya. Mudah-mudahan melaksanakan teras dan sebenarnya begitu kita selesai. Berpikir sekali dari pakai atur apa dari kasuhan karena sendiri kekirangan. Oke kalau sendiri. Oke ngatur menuhun dengan pengasiron setiap ada nabi jemaah sedayana berbatas yang sedang mendukung karena kegiatan di Pikiranti selamanya. Saya terima kasih. Kita berdoa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.